Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Kalau sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ke-28, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-29 seterusnya sampai selesai. Di bawah judul atau perikop di atas, hukum yang terutama, ayat yang ke-28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar apa katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita bahas di dalam bagian ini adalah tentang hukum yang terutama. Kalau kita membaca secara singkat seperti di dalam perikop ini, hukum yang terutama itu terdiri dari dua bagian. Hukum yang terutama itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ketika berbicara mengenai mengasihi Allah, pertanyaannya bagi kita semua adalah sejauh mana kita sudah mengasihi Allah? Dan apa dasar kita mengasihi Allah? Dari bacaan ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengapa kita harus mengasihi Allah dan bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia. Kalau kita membaca di dalam perikop yang telah kita baca tadi, mengisahkan tentang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hukum manakah yang paling utama di dalam hukum Taurat. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu sangat banyak sekali. Dan itu tidak hanya yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 terkait dengan 10 hukum Tuhan. Tidak hanya itu saudara. Tetapi tentang semua hukum yang tertulis di dalam kitab Taurat atau di dalam kitab Musa. Kalau kita totalkan, jumlah hukum Taurat itu mencapai 613 hukum yang diakui oleh bangsa Yahudi sebagai hukum Taurat. Di dalam jumlah hukum Taurat yang sebanyak itu, lalu ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Yang mana hukum yang terutama?" Ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Lalu jawab Yesus di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Ia mengatakan, "Hukum yang terutama ialah
dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini bagian pertama dari hukum yang terutama yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, terutama yang dicatat oleh Markus. Nah, ini adalah perkataan atau kutipan tentang Shema Israel, pengakuan orang Israel terhadap Allah Yahweh. Yesus mengutip perkataan ini atau Shema Israel ini menjadi bagian pertama sebagai sebuah dasar di dalam hukum yang terutama. Artinya apa? Di dalam bagian ini Yesus memberikan adalah dasar bahwa Allah Yahweh, Allah orang Israel adalah Allah satu-satunya, Allah yang Esa, dan tidak ada yang lain. Itu adalah sebuah pengakuan bahwa hanya ada satu Allah. Dan ialah pribadi yang memiliki kuasa yang paling tertinggi, dan ia adalah Allah yang layak dipuji, dikasihi, dan disembah. Dialah Allah yang kepadanya kita harus patuh, karena dia adalah satu-satunya Allah. Ini adalah pengertian dari Shema Israel, atau pengakuan dari Allah itu Esa. Ini adalah jawaban pertama mengapa kita harus mengasihi Allah. Yaitu kita harus mengasihi Allah karena kekuasaannya. Tadi dikatakan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti tidak ada Allah lain selain Allahnya orang Israel pada waktu itu. Dan karena kebesarannya menjadi alasan dasar yang pertama mengapa kita mengasihi Allah dan mengapa dia layak untuk dikasihi. Ini adalah dasar yang pertama. Kemudian dasar lain mengapa kita harus mengasihi Allah. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19, dikatakan di sana Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah adalah kasih yang mula-mula. Kasih Allah adalah standar kasih yang paling tinggi dari setiap kasih yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita melihat sejak semula, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang sejauh mana sih Allah mengasihi kita, itu pasti tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kita melihat dari perjalanan bangsa Israel, atau ketika kita melihat pemilihan umat Israel sebagai umat Allah, kita begitu kagum dengan kasih Allah yang besar dan kasih Allah yang mula-mula itu. Ketika kita juga melihat bagaimana Allah mempersiapkan generasi ke generasi untuk misi keselamatan Allah bagi dunia. Itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Bahkan kalau kita melihat sampai sekarang, bahkan kita percaya bahwa kasih Allah itu begitu besar. Bahkan kita menyaksikan kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai kehadiran Allah di tengah-tengah dunia dalam pengorbanan salib. Itu adalah sebagai bukti bahwa kasih Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan dunia. Dan itu adalah menjadi dasar iman dari kita orang percaya. Dan kalau kita bertanya sejauh mana sih Allah mengasihi kita? Kalau kita ada sampai pada saat ini, kita boleh beribadah, kita boleh bernafas. Itu juga adalah bentuk dari kasih Allah yang tiada tara itu. Nah, jadi mengapa kita harus mengasihi Allah? Yang pertama karena pribadinya yang penuh kuasa. Dan yang kedua adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, oleh karena itu, kasih kepada Allah itu tidak dapat dilihat sebagai sebuah pengorbanan yang sudah dilakukan. Melainkan kasih kepada Allah itu adalah sebuah respon yang memang semestinya kita harus lakukan. Tetapi seringkali orang pada saat itu terbalik seperti itu. Kita tuh sering merasa bahwa ketika kita sudah mengasihi Allah,
kita sudah memberikan persembahan, kita rajin beribadah, lalu kita mengharapkan sesuatu hal dari Tuhan kembali begitu. Kita melakukan kasih kepada Allah, kita beribadah kepada Tuhan dengan motivasi pamrih, berharap bahwa Tuhan akan memberkati kembali. Sehingga hal itu menutupi bahwa betapa besar kasih Allah yang mula-mula itu kepada kita. Akhirnya kita mengasihi Allah dengan motivasi yang salah. Bapak Ibu Saudara, jadi mengasihi Allah bukan karena mengharapkan sebuah imbalan. Harusnya jangan demikian. Dan kemudian mengasihi Allah bukan hanya karena imbalan atau karena ketakutan juga. Karena ketakutan akan hukuman Allah. Itu juga sebenarnya adalah kasih yang salah seperti itu. Atau bukan karena melihat bahwa kasih itu diperintahkan, maka kita mengasihi Allah. Tidak cukup sampai di situ. Mungkin itu adalah hal yang benar, tetapi tidak cukup sampai di situ. Dan itu belum menjadi dasar yang sangat kuat mengapa kita mengasihi Allah. Tetapi seharusnya kita mengasihi Allah berangkat dari kekaguman akan kasih Allah yang telah kita rasakan. Dari sejak semula sampai sekarang. Makanya saya katakan bahwa kasih kita kepada Allah itu adalah sebuah respon. Bukan sebuah pengorbanan. Tetapi sebuah respon yang seharusnya harus kita lakukan. Seperti itu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita mengasihi Allah? Mengasihi Allah berarti kita melakukan segala perintah-perintahnya. Seperti yang dituliskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi artinya jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka seharusnya kita menuruti segala perintah-perintahnya. Seperti apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada bagian dari dalam hidup kita yang tidak boleh diintervensi oleh Allah, maka kita belum mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan akal budi dan kekuatan kita. Nah, berbicara mengenai mengasihi dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Apa sih artinya? Kalau kita berbicara tentang mengasihi dengan sepenuh hati, kita melihat di dalam Alkitab Allah selalu menyinggung tentang aspek ini, tentang bagaimana manusia harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Biasanya ini terkait dengan ibadah kepada Tuhan. Allah selalu menuntut kita untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, beribadah dengan setulus hati. Artinya kalau berbicara tentang mengenai hati adalah berbicara tentang kesungguhan. Seperti itu. Jadi bagaimana kita harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati, artinya kita harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan setengah hati. Kalau kita lihat ya, saya sering menyaksikan seperti itu, mungkin di sinetron Indonesia ya gitu. Kalau ada tayangan-tayangan, dia nggak ngomong tapi ada suara begitu. Terus matanya begini-begini. Awas ya gitu. Tapi mulutnya nggak bicara gitu. Nah itu kadang sutradara menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang pura-pura. Seperti itu. Dan apa yang disuarakan adalah suara hati yang sesungguhnya seperti itu. Artinya di depan kita bermuka manis tetapi hatinya menyatakan tentang hal yang jahat. Itu adalah satu kasih yang bisa dikatakan tidak dengan sungguh-sungguh, bahkan kasih yang palsu. Kita juga seringkali demikian ketika menghadap Allah. Kita seringkali mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, rajin ke gereja, dikenal baik, dikenal sangat baik oleh semua orang. Mengaku sebagai anak Allah. Oh, saya ini adalah anak Allah. Saya adalah orang Kristen, seperti itu. Tetapi hidup kita terkadang tidak menunjukkan hal itu. Tetapi kehidupan kita terkadang menunjukkan ketidak punya integritasan di dalam hidup kita. Nah, itu adalah
salah satu contoh kita mengasihi Tuhan dengan setengah hati, tidak dengan sepenuh hati. Kita seringkali bermuka dua di depan orang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Allah tidak hanya melihat bahwa kita itu rajin ke gereja, kita rajin beribadah. Tetapi Allah melihat bahwa apakah hati kita sungguh-sungguh taat kepada Dia. Apakah hati kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Dan apakah kehidupan kita dalam peribadahan kita, iman kita, identitas kita, apakah sesuai dengan perilaku kita. Itu yang artinya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Artinya apa? Kalau kita baca di dalam Alkitab ini, kata jiwa yang dipakai di dalam bagian ini menggunakan kata suke, yang berarti nafas kehidupan, kayak gitu ya, atau pusat dari kehendak, atau akal sehat, seperti itu. Makanya ada istilah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah istilah ada sakit jiwa gitu ya. Artinya orang yang tidak dapat mengontrol kehendaknya lagi. Orang yang tidak punya akal sehat lagi, seperti itu. Jadi setiap kehendak kita tentu kita arahkan untuk mengasihi Allah. Itu artinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Artinya kita selalu merindukan agar antara kehendak kita selaras dengan kehendak Allah. Seperti itu. Dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa artinya kita dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian mengasihi dengan segenap akal budi. Apa sih artinya? Artinya segala ilmu kepintaran yang kita miliki seharusnya membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Ini adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan, yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Jangan sampai terbalik. Tetapi fenomena masa kini justru membolak-balik ini seperti itu. Terutama di dalam dunia keilmuan ya. Makanya kadang ada banyak keilmuan yang selalu dipertentangkan dengan iman Kristen. Yang paling umum adalah tentang sains seperti itu. Tidak sedikit orang pada akhirnya meragukan Tuhan karena ilmu pengetahuan. Tidak sedikit orang zaman sekarang itu berusaha mencari, meneliti, membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Seperti itu. Ini terbalik saudara. Sangat terbalik. Jelas Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Bukan hanya sekadar mengasihi dengan akal budi, tetapi segenap akal budi kita. Jadi kalau kepintaran kita, akal budi kita justru membuat kita tidak mengasihi Tuhan, membuat kita meragukan Tuhan, maka ada yang salah dengan pola pikir kita. Seharusnya kasih kepada Tuhan adalah dasar dalam kita belajar terhadap sesuatu atau meneliti sesuatu. Bahkan seharusnya ada di dalam pikiran kita adalah kalau ada ilmu yang membuat kita menentang keberadaan Tuhan, yang membuat kita pada akhirnya meragukan Tuhan, maka seharusnya kita perlu meragukan dan dengan berani mengatakan bahwa ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang salah. Seperti itu. Mengasihi Allah dengan akal budi artinya kita juga memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengetahui dan mengenal tentang kebenaran Allah melalui firman Tuhan. Ini adalah arti mengasihi dengan segenap akal budi. Dan mengasihi dengan segenap kekuatan. Apa artinya? Berbicara tentang kekuatan artinya berbicara tentang keadaan fisik seseorang, tenaga, energi, dan lain sebagainya. Artinya tidak ada kekuatan yang tersisa di dalam hidup kita itu yang kita tidak gunakan untuk memuji Tuhan. Bahkan ketika kita bekerja, kita melakukan sesuatu, harusnya itu mengarah kepada kasih kepada Allah, sekalipun di dalam pekerjaan. Jangan hanya menilai itu hanya di dalam kita lakukan dia hanya sebuah pelayanan. Seperti itu. Di dalam pekerjaan juga kita dapat mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Ketika engkau dapat melakukan sesuatu, ketika kita dapat melakukan sesuatu, harusnya didasari rasa kasih dan hormat akan Tuhan.
Jangan justru menggunakan kekuatan kita untuk menindas orang lain. Seperti itu. Menindas orang lain yang lebih lemah. Kalau kita berdemikian, artinya kita tidak menggunakan kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Jangan justru menggunakan kekuatan kita untuk sebuah kesombongan diri. Tetapi gunakanlah kekuatan itu untuk melayani Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak hanya dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita harus mengasihi Allah? Yaitu kita harus melakukan segala perintahnya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Memang kalau kita lihat di dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam bagian ini, seakan-akan hati, pikiran, akal budi itu adalah hal yang terpisah. Seperti itu. Seakan-akan terpisah. Padahal ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di dalam pribadi manusia. Coba kita bayangkan kalau misalnya akal budi kita hilang, salah satunya aja gitu. Itu sudah pasti mempengaruhi banyak hal. Tentu ini kita harus melihat di dalam satu kesatuan. Artinya seluruh aspek kehidupan kita harus didasari oleh kasih kepada Allah. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana sih kita harus mengasihi Allah? Yaitu dengan mengasihi sesama kita manusia. Kasih kepada Allah tidak kita bisa pisahkan dari kasih kepada manusia. Itu seperti satu mata koin dengan dua mata, seperti itu. Satu koin dengan dua mata yang tidak terpisahkan. Kasih kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan kasih kepada manusia. Bahkan kalau kita baca di dalam perspektif Matius tentang ayat ini, mengasihi sesama itu dianggap memiliki nilai yang sama dengan hukum yang terutama di yang pertama. Kalau hukum yang terutama yang pertama kan mengasihi Allah. Tetapi hukum yang terutama yang kedua yaitu adalah mengasihi sesama. Nilainya sama kalau Matius katakan di sini. Yang sama dengan itu, yang sama dengan mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Artinya kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah tetapi kita membenci saudara kita. Karena demikian maka kita adalah seorang pembohong. Seperti yang 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Dikatakan di sana, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengaku mengasihi Allah, tetapi membenci sesama kita manusia, artinya kita adalah seorang pembohong. Kalau Patrick bilang, pembohong. Itu kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah tetapi kita membenci saudara kita, seperti itu. Artinya kita tidak sungguh-sungguh mencintai Allah. Tidak mengasihi sesama, artinya kita tidak mengasihi Allah. Ini adalah dasar yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita harus mengasihi Allah? Salah satunya adalah dengan mengasihi sesama kita. Lalu bagaimana kita mengasihi sesama kita? Firman Tuhan katakan tadi di sini adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya secara sederhana ayat ini ingin menyatakan bahwa mengasihi orang lain itu harus sebagaimana kita ingin dikasihi. Mengasihi diri sendiri itu memang adalah hal yang tidak akan ada habis-habisnya. Mengasihi diri sendiri itu. Itu bahkan terjadi secara otomatis. Bahkan saya bisa berani katakan itu secara dialami oleh manusia. Mengasihi diri sendiri. Seperti itu. Tetapi kehidupan kita bukan hanya sekedar tentang diri sendiri. Melainkan ada orang lain juga yang ada di sekitar kita. Yang harus kita perhatikan. Dan bagaimana kita harus memperhatikannya. Memperhatikan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Namun kita juga jangan keliru dengan perintah ini. Mengasihi sebagaimana kita harus mengasihi bukan mengajarkan kita untuk pamrih terhadap apa yang kita lakukan. Kita mengasihi orang lain bukan agar kita dikasihi kembali, bukan seperti itu. Karena itu bukan kasih yang dimaksud di dalam ayat ini.
Tetapi itu adalah investasi seperti itu. Investasinya apa? Kita menabur berharap kita menuai banyak. Itu kan adalah kasih yang pamrih seharusnya. Bukan demikian. Tetapi bagaimana kita harus mengasihi orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi oleh orang lain. Artinya perintah ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kualitas. Ini berbicara kualitas. Kualitas kita dalam mengasihi sebagai sesama manusia. Ini adalah arti mengasihi sesama seperti kita ingin dikasihi. Seperti itu. Terus kemudian, tetapi perintah yang terakhir ini kita tidak boleh pisahkan terhadap kasih kepada Allah. Itu yang harusnya kita pahami gitu. Tentang kasih kepada sesama dengan kasih kepada Allah itu tidak boleh dipisahkan. Kita tidak boleh hanya sampai melakukan sesuatu agar kita dapat mendapatkan sesuatu. Misalnya kalau kita tidak mau dibenci, maka kita jangan membenci. Itu kan biasanya seringkali kita dengarkan juga ya. Kalau kita tidak mau dimaki-maki, ya jangan kita memaki-maki. Seperti itu. Kalau kita ingin dikasihi, maka kita harus mengasihi. Ini mungkin bukan salah saudara, ini benar seperti itu. Tetapi kita harus lebih jauh daripada itu. Mengapa? Karena terkadang ketika kita tidak membenci orang lain, kita seringkali juga dapat dibenci oleh orang lain. Mungkin kita tidak pernah memaki orang lain, tetapi seringkali kita juga dapat makian dari orang lain. Kalau kita hanya berpegang kepada satu perintah dari sisi bahwa kita harus mengasihi sebagaimana kita harus dikasihi, kalau kita terjadi demikian di dalam hidup kita, pasti kita akan kecewa. Seperti itu. Kita akan kecewa. Karena seringkali kita tidak melakukan hal yang jahat, tetapi tidak jarang juga hal yang jahat itu terjadi dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi kita harus melihat bahwa kasih kepada sesama itu sebagai sebuah satu kesatuan dengan kasih kepada Allah. Kalau kita dibenci, walaupun kita tidak pernah membenci, kita tetap harus mengasihi seperti itu. Ini adalah satu dasar yang benar seharusnya. Kalau kita dibenci, walaupun kita tidak pernah membenci, kita tetap harus mengasihi. Sebagaimana Allah mengasihi. Kalau kita ditolak, kita harus tetap menerima seperti itu. Sebagaimana Allah menerima kita yang sering kali menolak Dia. Seperti itu harusnya menjadi dasar bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu tidak bisa dipisahkan dan dilihat sebagai berdiri sendiri. Oleh karena itu, lihatlah hukum kasih kepada sesama tidak hanya sekedar mengasihi seperti kita ingin dikasihi, tetapi lebih jauh kita lihat bahwa hukum ini sebagai satu kesatuan dari hukum yang pertama, yaitu kasih kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita belajar bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia itu tidak dapat ditawar-tawar. Itu adalah dasar yang paling utama di dalam berbagai hukum. Bahkan dituliskan di sini dari seluruh hukum Taurat. Kedua hukum ini adalah hukum yang terutama. Yang pertama kasih kepada Allah, yang kedua kasih kepada sesama. Seperti itu. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama adalah hukum yang tidak dapat ditawar-tawar, bahkan menjadi sebuah hukum yang harus dilakukan sebagai respon kasih dari Allah. Ini menjadi hukum yang terutama yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan inilah yang membedakan kualitas kasih kita dengan kualitas yang dunia ajarkan. Seperti itu. Lalu pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah kita sudah mengasihi Allah dengan seluruh aspek kehidupan kita? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengasihi Allah dengan seluruh aspek kehidupan kita? Dan apakah kita telah mengasihi sesama kita sebagaimana kita ingin dikasihi dan sebagaimana Allah mengasihi kita? Itu pertanyaannya. Jika belum, mari saat ini saya mengajak kita untuk berkomitmen
untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang penuh kasih. Kami sungguh terkagum melihat kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan. Di dalam panjangnya sejarah umat Israel, kami menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar. Bahkan sampai kepada kematian Tuhan adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Bahkan sampai saat ini kami boleh dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Itu juga adalah sebuah bukti kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ampun kalau di dalam kehidupan kami tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mohon ampun kepada Tuhan kalau kami seringkali mengaku mengasihi Tuhan, tetapi hati kami tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Hati kami tidak sepenuhnya kami berikan untuk mengasihi Tuhan. Dan kami juga terkadang seringkali mengabaikan sesama kami. Ya Tuhan, pada sore hari kami bersyukur. Kami boleh belajar bahwa mengasihi sesama kami juga adalah bagian dari kami mengasihi Tuhan. Dan ajarlah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh menguatkan kami. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.